Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ladzi istanqadana bihi min ibadatil awsani wal asnam wa ala alihi wa ashabihin nujabail bararatil kiram, amma ba'du. Anak-anakku semua, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh untuk SMPIT Ma'arif Al-Ghazali yang berada di bawah Yayasan Al-Ghazali Kumbung, yang berada di Jalan Raya Desa Kumbung Blok Ahad, RT 1 RW 1 Kecamatan Cagloh Kabupaten Majalengka 45472. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam pelajaran kali ini. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam mata pembelajaran pelajaran fikih, masuk pada bab ketiga, yaitu tentang adzan dan sholat berjamaah untuk kelas 7 tahun ajaran 2020-2021 semester 1 dengan saya guru pengampu Teni Ramdhani. Baiklah, kita kemarin selesai bab 2, sekarang masuk bab 3 tentang ketentuan azan, iqamah dan sholat berjamaah. Sebelum masuk kepada materi, alangkah baiknya kita mengetahui sedikitnya sejarah tentang pertama kali adzan. Adalah sahabat Abdullah bin Zaid. Pada waktu itu, pada awal-awal Islam di Madinah, itu belum ada adzan. Jadi ketika masuk sholat itu tidak ada tanda adzan, tidak ada tandanya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, ada yang mengusulkan pakai lonceng, ada yang mengusulkan pakai api, ada yang mengusulkan pakai trompet. Akan tetapi usulan itu semua ditolak oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada malam hari, sahabat Abdullah bin Zaid ini bermimpi didatangi oleh orang yang berjubah hijau sambil membawa lonceng. Kemudian sahabat Abdullah bin Zaid memanggil dengan niat mau membeli lonceng untuk pertanda adzan. Akan tetapi orang yang berjubah hijau itu kemudian berkata kepada sahabat Zaid, Abdullah bin Zaid, untuk pertanda sholat itu sebaiknya menggunakan kalimat adzan di bawah ini. Yang seperti ketahui sampai sekarang apa adzan seperti itu, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Nah, hasil mimpi semalam itu dimaturkan kepada Habibana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menceritakan apa yang terjadi di malam. Kemudian Nabi Muhammad meminta kepada sahabat Abdullah bin Zaid untuk mengajari kepada sahabat Bilal bin Rabah kalimat-kalimat adzan dalam mimpi tersebut supaya digunakan untuk adzan sebagai pertanda masuk sholat. Kemudian sahabat Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan. Ketika selesai adzan, datanglah sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini ketika mendengar suara adzan sahabat Bilal bin Rabah langsung menghadap ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ini lafaz ini yang tadi malam saya mimpi. Ternyata yang mimpi itu bukan sahabat Abdullah bin Zaid saja, ternyata
juga dimimpikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Nah, itu sedikit sejarah singkat tentang adzan. Baiklah, kita masuk pada materi. Yang pertama, pengertian adzan dan iqamah. Adzan menurut bahasa artinya pemberitahuan atau seruan. Ketika adzan itu pemberitahuan bahwa telah masuk waktu sholat. Sedangkan menurut istilah adalah pemberitahuan atau seruan sebagai pertanda masuknya waktu sholat dengan bacaan yang telah ditentukan. Itu menurut istilah fikih. Jadi adzan itu tidak bisa memakai lafaz yang lain. Dari dulu sampai sekarang menggunakan lafaz yang seperti lafaz baku seperti itu. Jadi adzan itu untuk pemberitahuan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Kemudian pengertian iqamah. Iqamah adalah ajakan sholat kepada jamaah yang telah hadir setelah dikumandangkan lafaz adzan. Adzan dan iqamah ini saling berkaitan. Jadi ketika ada adzan itu ada iqamah. Adzan sebagai pertanda masuknya waktu sholat, iqamah sebagai pertanda akan dimulainya sholat berjamaah. Itu adzan dan iqamah. Masuk pada B, itu keutamaan adzan dan iqamah. Sebenarnya keutamaan adzan dan iqamah ini banyak sekali. Di sini hanya diutarakan di antara keutamaannya adalah kalimat yang bersifat abadi, mengandung pahala yang besar, dapat mengusir setan. Bersifat abadi maksudnya lafadznya dari dulu sampai sekarang seperti itu, dapat mengusir setan. Maka ketika adzan dikumandangkan, ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwa ketika adzan dikumandangkan itu setan itu lari. Disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul, Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, "Man adzana khamsa sholawatin imanan wahtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya kurang lebih, barang siapa yang adzan sholat 5 waktu dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka diampuni dosa-dosa yang sudah terlewat. Subhanallah. Ini adalah salah satu keutamaan bagi siapa saja yang mengumandangkan adzan dengan catatan tadi, dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosa yang terlewat, dosa-dosa yang dahulu ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. C. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah, jamaah itu maknanya kumpul. Jadi jamaah secara bahasa adalah kumpulan atau bersama-sama. Sedangkan menurut istilah, maksudnya istilah fikih, adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, salah satunya menjadi imam sedangkan lainnya menjadi makmum. Jadi sholat berjamaah itu minimal 2 orang, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Suami jadi imam, istri jadi makmum. Itu sudah dikatakan berjamaah. Yang penting ya ada yang jadi imam dan ada yang jadi makmum. D. Hukum dan dalil sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, dan Nabi Muhammad SAW jarang sekali meninggalkannya. Mungkin ketika membuka kitab-kitab yang lebih besar keterangannya, nanti di sana ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan yang lainnya. Itu ikhtilaful ulama. Hal ini sesuai hadis riwayat Imam Bukhari, "Sholatul jama'ati tafdulu sholat al-fadhi bi 27 darajatan." Yang artinya kurang lebih, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat.
Ini ada sebuah kisah lagi, yaitu Ubaidillah bin Umar al-Qawariri. Ini diceritakan bahwa beliau ini selalu berjamaah terus. Seumur hidupnya selalu berjamaah di masjid. Pada suatu hari ada tamu yang mendatangi, sehingga karena ikramud duyuf atau memuliakan tamu, Ubaidillah bin Umar al-Qawariri ini terlambat sholat isya. Kemudian ketika terlambat sholat isya, sang tamu pergi, dia mau ke masjid, telah selesai dilaksanakan sholat berjamaah. Karena dia berpegangan tekad yang kuat ingin berjamaah, akhirnya dia mencari masjid yang lain. Setelah mencari ke sana ke sini, akhirnya tidak mendapati ada masjid yang belum sholat isya berjamaah. Karena Ubaidillah bin Umar al-Qawariri ini ingin pahalanya sama dengan sholat berjamaah, dia melakukan sholat isya 27 kali. Selesai sholat lagi sampai 27 kali, supaya terhitung 27 derajat. Setelah selesai, pada malam harinya ketika tidur, beliau bermimpi sedang menaiki kuda dengan kecepatan yang cepat. Naik kuda, akan tetapi kecepatan itu masih bisa disusul sama yang lain. Ada rombongan yang menyusul dia. Nah, ketika dikatakan, "Hai Ubaidillah bin Umar al-Qawariri, kamu tidak akan bisa mengejar kami. Kami adalah rombongan orang yang sholat berjamaah, sedangkan engkau adalah sholat sendiri." Nah, kemudian setelah mimpi tersebut, Ubaidillah bin Umar al-Qawariri sangat menyesal sekali karena terlambat melaksanakan sholat isya, padahal hanya 1 kali. Nah, kalau kita bagaimana? Nah, silahkan introspeksi diri. Cerita tersebut bisa ditemukan di dalam kitab I'anatul Thalibin karya Sayyid Al-Bakri bin Muhammad Syato Al-Dimyati juz 2. Silahkan dicari. Masuk pada materi selanjutnya, yaitu syarat sah salat berjamaah. Di sini ada 10. Yang pertama, makmum harus niat berjamaah atau mengikuti imam. Terletak pada lafaz makmuman lillahi ta'ala. Usolli fardhu dhuhri arba' rakaat mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Jadi harus ada niat makmumnya. Yang kedua, makmum mengetahui perpindahan rukun sholat yang dilakukan oleh imam. Jadi makmum itu harus tahu ketika imam i'tidal, ketika imam ruku, ketika imam sujud, harus diketahui oleh si makmum. Yang ketiga, makmum harus menyesuaikan dengan imamnya dalam melakukan atau meninggalkan sunnah-sunnah dalam sholat. Jadi ketika makmum itu pokoknya mengikuti semua gerakan imam. Walaupun imam lupa, misalkan imam lupa tidak tasawud awal. Nah, ini makmum bagaimana? Makmum mengingatkan. Kemudian kalau si imam ini tetap meninggalkan tasawud awal, makmum mengikuti imam. Jangan sampai imam meninggalkan, makmum melakukan tasawud awal. Jadi pokoknya dari awal sampai akhir tetap mengikuti gerakan imam. Yang keempat, posisi makmum tidak boleh berada di depan imam. Ini otomatis imam di depan, makmum di
belakang. Nomor 5, makmum tidak boleh mendahului atau terlambat dari imam dalam 2 rukun fi'li secara berurutan. Contohnya makmumnya masih ruku, imamnya sudah sujud. Nah, ini nanti tertinggal, nanti bisa tidak sah berjamaahnya, atau terlambat atau mendahulunya. Pokoknya mendahului atau terlambat 2 rukun fi'li secara berurutan. Ini bisa membatalkan berjamaah. 6. Antara imam dan makmum harus cocok dalam susunan atau bentuk sholatnya. Contohnya, sholat gerhana itu rukuknya kan 2 kali. Nah, ini nanti ketika misalkan ada makmum sholat berjamaah kepada orang yang sholat gerhana, ini tidak sah karena gerakannya sudah beda. 7. Imam dan makmum harus berkumpul dalam satu tempat, otomatis satu majelis, satu mushola, satu masjid, masih dalam kategori satu tempat. 8. Makmum meyakini bahwa sholat yang dikerjakan oleh imamnya adalah sah. Jadi makmum itu harus tahu apakah imam ini ada hal-hal yang membatalkan sholat atau tidak. Jadi makmum itu harus mengatakan apakah nanti imam itu buang angin atau dipakainya imam ada najisnya. Ini harus tahu. Kalau sudah tahu, nah nanti bisa mufaroqoh atau memisahkan diri dari berjamaah atau menggantikan posisi imam. Ini posisi imam yang berhak atau yang paling berhak menggantikan imam ketika imam itu batal adalah yang di belakang imam. Jadi yang di belakang imam ini harus makmum yang benar-benar mengetahui syarat rukun berjamaah dan juga syarat mengetahui rukun syarat atau hal-hal yang membatalkan sholat. Nomor 9, laki-laki tidak boleh bermakmum kepada imam seorang perempuan. Otomatis jangan sampai terjadi ada perempuan yang jadi imam, laki-laki yang jadi makmum, dan tidak sah. Nomor 10, nomor terakhir, tidak boleh bermakmum kepada orang yang sedang menjadi makmum. Jadi kalau ada berjamaah, ada jamaah, kita niatnya sama imam. Jangan sampai kita malah niat berjamaah pada makmum, bukan pada imam. Artinya tidak boleh mendirikan sholat berjamaah dalam sebuah jamaah sholat. Jangan sampai ada dua imam. Jadi imamnya satu, makmumnya boleh banyak. Itu syarat sah dalam sholat berjamaah. Kita harus perhatikan. Nanti ketika tidak memenuhi syarat sah sholat berjamaah ini yang batal itu berjamaahnya. Kalau sholatnya itu nanti dikembalikan pada hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, paham ya? Oke. Sekarang ada materi untuk bab 3 dicukupkan. Sekarang ada tugas untuk siswa-siswi dikerjakan. Ya, jangan sampai dikerjakan karena tugas ini untuk menambah nanti masuk pada daftar nilai. 1. Tulis Arabnya saja doa setelah adzan. Kita tahu semua ya, tulis Arabnya yang rapi, doa setelah adzan. Yang kedua, tulis Arabnya saja doa setelah iqomah. Jadi setelah iqomah itu ada doanya. Apa? Silahkan dicari, nanti ditulis dan dikerjakan. 3. Tulis Arabnya saja jawaban adzan subuh pada lafaz as-sholatu khairum minan naum. Ini ada jawabannya. Jawabannya apa?
Nah, itu ditulis ya. Dan kan ada jawabannya dari Allahu Akbar sampai lahir ada jawabannya. Nah, ini jawabannya apa? Nah, silahkan ditulis, dikerjakan pada kelas lembar, jangan lupa diberi nama dan kelasnya. Jika sudah selesai, dikumpulkan pada ketua masing-masing. Ketua kelas harap mengantarkan kumpulan lembar jawaban ke kantor guru. Ya, itu terima kasih, semoga ada manfaatnya. Awalan akhiran banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.